Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa taraham ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa qila aidan man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu lahu 'ashra salawatin wa khuttat 'anhu 'ashra khati'at rufi'a lahu 'ashra darajat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita pada subuh hari ini masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah mahdhah, hablum minallah, salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berdasarkan sabda baginda Rasul, nazalat alaihimus sakinah. Mudah-mudahan Allah turunkan ketenangan di hati kita. Amin. Yang hadir pengajian, suami istri hadir, insyaallah keluarganya sakinah. Amin. Berdasarkan sabda baginda Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang suka pengajian, yang rajin pengajian, Allah akan turunkan ketenangan, sakinah kepada mereka. Amin. Jadi diharapkan bapak-bapak ajak istrinya, istri ajak suaminya. Kalau ngaji sama-sama, insya Allah suaminya sakinah, istrinya sakinah, keluarganya sakinah. Amin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi yang ikut pengajian itu dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang orang-orang yang suka ikut ngaji. Sifat rahmah itu Allah turunkan juga kepada orang-orang yang ikut ngaji. Maka orang-orang yang ikut ngaji, ikut pengajian, saling menyayangi. Amin. Tidak saling membenci,
sebaliknya saling menyayang. Ghafatsumul malaikah, insyaallah yang namanya pengajian ini perbuatan baik, perbuatan yang luhur, malaikat pun akan ikut hadir. Beda Pak dengan duduk-duduk kita di got, duduk-duduk kita di warung pojok, belum tentu malaikat hadir. Tapi kalau duduknya di majelis ilmi, di tempat ngaji, insyaallah malaikat ikut hadir bersama kita. Amin. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan orang yang ikut pengajian disebut-sebut namanya di antara penduduk langit. Insyaallah orang yang sering ikut ngaji hafal nanti Allah namanya. Enak Pak kalau kita sudah dikenal Allah, disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, pada subuh hari ini kita ambil tema masih seputar menteladani sifat baginda Rasul SAW. Kalau minggu yang lalu kita mengkaji tentang kepemimpinan baginda Rasul Muhammad SAW, maka pada subuh hari ini kita kaji bagaimana hablum minallah, hablum minan nas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu, orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bukan hanya memiliki iman dan takwa disingkat imtak, tapi juga memiliki ilmu pengetahuan disingkat imtek. Hadirin wa hadirat jamaah subuh rahimakumullah, baginda Rasul itu masyhur bi jami'il khisalil mahmudah, terkenal dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Dan yang ingin kita tiru adalah sifatnya, karena boleh jadi dengan sifat yang baik itu orang senang, bahkan saking senangnya namanya pun disamain. Ini jujur aja nih Pak, saya ada yang dulu ngefans sama saya, ibu-ibu. Jadi dia bilang, Ustaz, saya mau namain anak saya Firman juga. Alhamdulillah, jadi nama Firman ini banyak. Namanya sama lagi persis Firman. Kenapa dalam hati saya disamain nama saya? Mungkin dia terkesan karena saya ceramah gitu ya. Kenapa nggak dinamain Fir'aun? Kenapa gak dinamain Korun? Kenapa gak dinamain Abu Lahab? Kenapa gak dinamain Abu Jahal? Kenapa gak dinamain Abu Janda? Karena di balik nama ada sifat yang mulia, sehingga banyak orang menamai anaknya Muhammad. Ya, Muhammad Zulkifli misalnya, Muhammad Babo. Muhammad ini di balik namanya ada sifat yang mulia. Kalau bukan karena sifat mulia, apalah arti sebuah nama? Betul? Kata William Shakespeare itu, apalah arti sebuah nama? Ada artinya kalau di balik namanya ada sifat yang mulia. Nah, mulianya baginda Rasul ini dengan sifatnya atau dengan akhlakul karimah, sifat yang mulia. Jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak termasuk kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi berkaitan dengan hablum minallahnya baginda Rasul, kita sering ulang. Kenapa materinya sering diulang-ulang? Biar semakin kita paham,
Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk amal. Amin. Iya, diulang-ulang terus nih. Hablum minallahnya bagian Rasul itu hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Kita lihat rukun Islam. Ada 5, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Dibagi 2 ya. Ibadah yang membutuhkan fisik, ada yang membutuhkan harta. Amal. Ibadah amal, ada ibadah mal. Amali dengan mali. Kalau yang syahadat, sholat, puasa itu fisik. Sholat fisik, puasa fisik. Ada ibadah yang menggunakan harta. Nah ini yang disebut ibadah mali. Mal itu harta, yaitu mengeluarkan zakat, wa atuz zakat. Tapi ada yang kedua-duanya menggunakan fisik dan juga menggunakan harta. Itulah ibadah haji. Makanya rukun Islam itu yang kelima haji. Sempurna Islamnya seseorang apabila dia sudah melaksanakan ibadah haji. Insya Allah Pak, kalau orang sudah menaikkan ibadah haji, insya Allah ya. Saya belum pernah dengar Pak Haji murtad, belum ada. Tapi kalau Pak Haji pelit kayaknya ada. Hah? Justru pelit dia bisa naik haji kata Bapak. Perhitungan ya bukan. Insya Allah kalau sudah dipagari Islamnya dengan rukun-rukun ini tadi, sholat, zakat, puasa, haji, syahadat termasuk di dalamnya, insya Allah dia dah kuat Islamnya. Gak ada cerita orang mau naik haji murtad. Udah melihat kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua bisa naik haji. Amin. Nah ibadah sholat, ibadah puasa, termasuk ibadah haji, hubungan vertikal sama Allah, tegak lurus. Nah bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana puasanya Rasul, bagaimana hajinya Rasul, sekilas sudah kita kaji sebelumnya di pengajian malam Kamis. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat Rasul itu bukan lagi terpaksa, bukan lagi terbiasa, bukan lagi nikmat, tapi sholatnya sudah ikhlas. Maka ada kedudukan iman seseorang itu dimulai yang paling rendah muslim. Kita di muslim, naik jadi mukmin, dari mukmin naik lagi menjadi muhsin, dari muhsin naik tangga lagi menjadi muttaqin, dan yang paling tinggi mukhlisin. Ada Ustadz Mukhlisin. Jadi ibadah itu yang paling tinggi adalah ibadah yang ikhlas. Maka kalau orang bilang saya sholat enggak berharap surga, saya sholat bukan takut neraka, berarti ibadahnya sudah ikhlas. Apalagi mengharap pujian manusia. Enggak. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku. Maksud qasdun itu tujuan. Waridhaka, dan keridhaanmu, matlubi, yang aku pinta, yang aku cari. Jadi hidup dia ini cuma mencari satu ridha. Sehingga ada sebuah kisah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu wali Allah. Makamnya udah makam wali. Kedudukannya itu bukan lagi sholatnya sholat yang terpaksa, terbiasa, tapi sholat yang nikmat dan ikhlas. Satu ketika beliau berangkat ke hutan, hobi berburu juga ternyata. Beliau dikawal oleh pasukan pengawal. Biasa yang namanya ulama itu pasti ada pengawalnya, ada muridnya, ada bansernya. Kalau di NU ada banser, kawal seperti itu. Ketika di tengah hutan, nah ya, raja hutan itu siapa? Singa.
Singa itu nyamannya di hutan, Pak. Bukan di perumahan atau di mall atau di pasar. Kenikmatan dia, kebahagiaan dia, kejayaan dia di hutan. Kan jangan coba-coba ganggu singa di hutan. Itu daerah kejayaan dia. Singa ini ingin menerkam rombongan itu. Nah, disinilah pelajaran penting. Ketika menghadapi kematian, orang pasti mikirin diri dia sendiri dulu. Nggak mikirin orang lain. Gimana caranya saya selamat ketika ada bencana apapun itu, mau banjir bandang, mau tsunami, nanti dulu mikirin orang, yang penting saya selamat. Mau bencana tenggelam kapalnya di laut, yang penting saya dulu selamat. Ya, kalau film Titanic itu walau alam antara percaya dan tidak saya. Dia lebih mementingkan nyawa Rose, akhirnya Jacknya mati. Tahu nggak Bapak ibu-ibu film Titanic? Udah lupa ya. Pasti orang itu nyelamatin diri sendiri dulu. Termasuk ini para pengawal ini menyelamatkan diri, lari, terbirik-birik mencari keselamatan karena ada singa. Jadi sang waliullah ini ditinggal sendiri berhadapan dengan singa. Nah, di sini yang kita ingin kaji. Dan kalau seorang wali menganggap hidup ini tujuannya cuma satu, mengharap ridho, terjadi dialog. Itu hebatnya wali ya. Waliullah. Dialog dia dengan singa. Hai singa, karena kan sama-sama makhluk. Kalau memang Allah takdirkan, Allah izinkan, dan Allah ridho aku mati dimakan kamu singa, maka inilah yang aku tunggu-tunggu semua hidup. Aku ingin mati dimakan kamu. Kalau memang Allah ridho. Apalah artinya hidup saya 60, 70, 80, 90 tahun kalau hidup saya gak diridhoi oleh Allah. Hidup saya ini cuma nyari satu doang, keridhaan Allah. Jadi tidak lagi bicara takut mati berani mati. Yang dicari seorang waliullah itu cuma satu, keridhaan Allah. Maka dengan izin Allah, singa ini dibisikin sama malaikat. Kata malaikat, jangan, singa itu bukan makanan kamu. Ini kekasih Allah, ini waliullah. Jangan mundur teratur kamu singa. Mundur, enggak jadi Pak. Nah, coba kalau kita yang berhadapan dengan singa, ajak dialog dulu. Hah? Selesai kita Pak. Jadi orang menghadapi mati itu ada 4 ya. Yang pertama takut mati, yang kedua takut mati, yang tiga berani mati, yang keempat tidak takut mati, tidak berani mati. Yang takut mati yang pertama orang-orang yang tidak kenal Allah. Takut mati. Yang tidak kenal Allah. Takut betul dia mati. Dia anggap dunia ini adalah surga. Surga. Kalau saya mati berarti neraka. Maka orang-orang yang prinsipnya dunia ini adalah surga, kerjaan dia ngumpulin duit sebanyak-banyak. Untuk apa? Untuk dia bersenang-senang. Ya, sudah pernah ke Korea? Kayaknya Pak Hasan udah pernah. Ke Hong Kong. Saya dapat informasi saja, saudara saya kerja di Korea. Mohon maaf, agama mereka tuh beda-beda. Lahir Buddha, kemudian selama hidupnya Kristen, waktu meninggalnya Konghucu. Buddha dengan Konghucu kan beda. Iya. Jadi mereka itu agamanya seperti itu, nano-nano, gaduh-gaduh. Jadi seperti itu kalau di Korea. Dan hidup mereka cuma ngumpulin duit. Nah, kebetulan teman saya itu juga sopirnya orang Korea. Dibilang orang Korea itu memang prinsip hidupnya ngumpulin duit sebanyak-banyaknya untuk hura-hura, untuk senang-senang.
untuk have fun. Habis duitnya sudah cari lagi begitu sampai nanti pada akhirnya mati. Dan dia takut sekali mati, gak mau mati. Kalau bisa selamanya hidup di dunia, karena dunia ini adalah surga. Yang pertama orang takut mati karena dia tidak kenal Allah. Yang kedua ada orang takut mati, dia Islam tapi takut mati. Kenapa takut mati? Dia menganggap ibadahnya kepada Allah, hablum minallah, hablum minannasnya belum sempurna, belum cukup. Salat masih bolong-bolong. Salatnya itu baru setahun 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri. Salatnya baru seminggu sekali Jumat aja. Salatnya baru sehari sekali maghrib aja, baru ngambil 1 doang ya. Padahal dari sananya salat itu 5 ya. Dari datangnya Rasul dari Mekah itu sampai ke Indonesia 5 salat. Cuma dia baru kebagian 1 doang, belum ngambil semua, belum mengambil bagian. Nah yang kedua ini orang Islam tapi takut mati karena menganggap ibadahnya belum cukup. Yang ketiga orang yang berani mati. Prinsipnya apa? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Allahu Akbar. Akhirnya bom Bali 1, bom Bali 2, berani mati. Cuman salah dia belajar tauhidnya. Islam ini enggak lagi rahmatan yang alami. Islam ini radikal, intoleran, berbeda bunuh, berbeda musuh. Ini orang berani mati. Ya hati-hati yang prinsip yang 3 ini. Sebenarnya ini bagus berani mati ini. Dia siap mati. Tapi kalau salah paham, gagal paham, bahaya nilainya di sisi Allah dan di sisi manusia. Kok Islam bunuh diri? Kok Islam mengintimidasi? Kok Islam menzalimi? Ada juga yang memang berani mati, jihad dia di jalan Allah, beneran jihad. Jihad itu kalau membela agama, ad-din, membela harta, al-mal, membela darah, ad-dima, membela al-arad, harga diri. Fi'il, ya, orang Lampung punya fi'il. Kalau dia bela fi'ilnya mati syahid katanya. Bela agama mati syahid. Membela harta dibegal di jalan, bela harta mati syahid. Membela darah kita sama. Nah, yang paling tinggi tidak lagi berani mati, tidak lagi takut mati. Prinsipnya cuma satu. Ya waliullah tadi. Hidup ini bukan berani mati, takut mati. Hidup ini bagaimana Allah ridho, itu saja. Kalau Allah ridho mau hidup selamanya nggak apa. Kalau Allah nggak ridho mending mati sekalian. Ngapain lama-lama Allah nggak ridho? Maka jamaah rahimakumullah, bagi Rasul Muhammad SAW tentu levelnya udah paling tinggi. Ikhlas, ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas. Sudah kita gambarkan kemarin bagaimana sholat Nabi. Beliau sholat mati rasa, digigit apapun gak kerasa kulitnya, ditimpa apapun gak kerasa kulitnya. Kita baru digigit semut, digigit nyamuk, digigit tawon, masih kerasa. Jadi ukurnya gitu aja. Nah untuk sampai ke level itu bagaimana caranya? Harus belajar tauhid. Ya, lama-lama nanti belajar tasawuf sehingga betul-betul sholatnya sholat tasawuf. Sholatnya orang-orang yang sufi, bukan sholat syariat saja menggugurkan kewajiban sah, ya, terpenuhi syarat-syarat dan rukun, tapi juga memaknai sholatnya. Jadi belajar itu harus tuntas, nggak hanya belajar dari buku dibaca, perspektif sufistik, sholat perspektif sufistik, tapi gak dikaji bagaimana cara supaya seperti itu sholat. Cuman cerita saja. Orang sufi itu sholatnya seperti itu, orang tasawuf sholatnya seperti itu. Dikaji perlahan-lahan. Maka minimal kalau kita ingin sholatnya itu meningkat, ya harus dimaknai sholatnya, dipahami. Mulai dari takbir ya Bu ya, mengeluarkan kebesaran makhluk.
Ketika takbir itu pikiran dan hatinya nyatu dengan lisannya. Muqaranah bil fi'li. Niat itu harus bersamaan dengan tindakannya. Ketika takbir, niat juga dalam hati takbir. Mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran Khalik yang menciptakan. Jadi nggak ada yang besar kecuali Allah. Nah itu perlu pemahaman melalui pengajian. Kemudian apalagi contoh tauladan bagi Rasul melalui puasa. Nah, ya, sholat sudah kita bahas. Puasanya Rasul seperti apa? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah bulan Maret kita puasa. Amin. Tunggu umur kita masuk Ramadan tahun depan. Amin. 1444 Hijriah. Nah, puasa ini dibagi 3. Ada puasa umum, am, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Khawas bil khawas. Puasa Rasul itu nggak mungkin puasa yang biasa. Apa puasa biasa? Menahan lapar dan dahaga saja. Kalau itu mah anak kecil juga bisa. Tapi puasa Rasul di atas itu sudah menjaga indera. Mata puasa, mulut puasa, telinga puasa, hidung ikut puasa. Gimana caranya? Waktu Ramadan, puasa wajib itu nggak mencium bau masakan yang ini bau apa ini ya? To'am ini apa ini? Hah? Apa bau ini ya? Oh ini jahe. Jadi di bulan puasa itu Ramadan terutama hidungnya juga ikut puasa. Ini Ramadan asik di dapur. Nah kalau Rasul itu puasanya itu udah gak mikirin berbuka ibu. Udah lupa, udah gak masuk pikiran beliau mau buka pakai apa itu gak dibahas. Kita malah bikin schedule, daftar menu. Sore ini burgo, besok burjo, besok lagi buryam. Di jadwal bukanya. Rasul itu bukan lagi puasa indra tapi puasa hati. Ini yang paling tinggi, puasa hati. Jadi puasa hati itu menjaga hati agar tidak ada sifat-sifat yang buruk. Puasanya betul-betul ikhlas. Tidak ada penyakit hati, ujub, congkak, takabur, sombong. Puasanya itu sudah melalui proses tawadhu, ya. Puasanya itu melatih dia menjadi orang yang tawadhu. Coba kalau ada orang puasa masih sombong, berarti puasanya belum sampai tingkat puasa hati. Karena di hatinya masih ada sifat sombong. Ini yang mempelajari puasa ini biasanya Ramadan doang. Tapi dari sekarang kita sedikit-sedikit kita kupas. Jadi Ramadan itu Bapak Ibu, orang yang puasa Ramadan itu dilatih supaya tawadhu. Maka dia sahur dan berbukanya juga nggak banyak-banyak, nggak balas dendam. Ini karena besok mau puasa nih, sahur harus sebakul ini, minum seember ini. Nah akhirnya kan puasa juga kenyang. Jadi dia nggak merasakan terlalu lapar, terlalu letih, terlalu lesu, terlalu lemas. Sengaja puasa itu membuat fisik kita jadi lemah. Sehingga kalau fisik ini udah lemah, zahiriyahnya lemah, nanti batinnya itu secara otomatis batinnya itu memiliki sifat tawadhu. Coba kalau badan kita lemas, nggak bisa sombong Pak. Saya kira tukang-tukang juga kalau lagi puasa itu nggak ngoyo dia kerjanya. Sehari 8 jam karena saya puasa 6 jam aja. Karena udah membatasi diri. Orang-orang kerja kecuali, ya mohon maaf yang suaminya tukangan
atau yang tukang, kecuali yang tukangnya nggak puasa, ojok, kopi, yang sengaja nggak puasa itu. Tapi kalau yang puasa dia membatasi aktivitas, mengurangi, yang 8 jadi 6, begitu. Sehingga memang badan itu lagi puasa, lagi lemes kan orang puasa. Dengan sendirinya muncul sifat tawadhu. Taknya itu tawadhu, takwa. Orang puasa itu takwa dia, tawadhu. Puasa yang tingkat tinggi, puasanya Nabi. Sifatnya tawadhu, enggak sombong. Yang kedua, qanaah. Waktu puasa itu, maka saya sampaikan makan sedikit aja, sahur sedikit, buka sedikit. Ini enggak balas dendam. Bukan qanaah tapi rakus tomat. Ya, saya pernah gambarkan waktu buka itu minumannya 7 warna. Hitungannya apa sih? Kopi ada, teh ada, susu ada, apa lagi? Es buah ada, apa lagi? Jus. Semua sama jus kan beda. Terus apa lagi? Teh telur. Teh telur. Satu lagi air putih hangat. 7 deret. Minum yang mana dulu ini kan? Kayaknya kalau sunnah Rasul air hangat dulu. Gelek satu gelas. Aduh, kok kenyang? Kok kembung? Nah itulah puasa. Dilatih kita nggak rakus, alias qanaah. Nah puasanya orang yang levelnya sudah puasa hati itu dia nggak mau rakus. Sifatnya itu langsung hilang seketika, sifat rakusnya. Jadi qanaah, ya Allah. Ternyata nafsu doang ya, 7 gelas ini warna-warni. Saya minum air hangat aja udah kembung. Itu baru minumannya. Gorengannya berapa model? Bakwan ada, pisang goreng ada, tempe goreng, tahu goreng, cireng. Itu aja udah 5 tuh. Iya. Belum kolaknya, tambah lagi apa? Lenggangnya, pempeknya. Itu belum lauk makannya. Lauk makannya tambah-tambah tuh hari pertama apa? Mau apa nak kamu nak? Ayo. Waduh. Daging ada, ikan ada, telur ada, tempe, tahu, sayur, buah lengkap. Maka anak kecil itu saya saksikan kalau hari pertama puasa sampai nangis, Bu. Kekenyangan. Allahu Akbar. Kalau anak kecil nggak apa-apa puasa awal. Kalau kita orang tua puasanya sudah puasa hati. Aduh, jangan sampailah rakus. Saya kan melatih puasa ini biar sifat rakusnya hilang, biar sifat rakusnya itu mati, biar sifat rakusnya itu sembuh, diganti dengan sifat qanaah. Taknya tawadhu, qafnya qanaah, taqwa. Waro, wawnya itu kehati-hatian. Kalau orang puasa hati, dia hati-hati. Jangan sampai puasanya batal. Ini kan kalau bulan Ramadan nggak berani nyentuhnya. Padahal ini halal, nggak ada kandungan khamarnya, nggak ada kandungan yang memabukkan. Jadi yang halal saja nggak berani disentuh. Betul? Takut betul puasanya batal. Apalagi yang jelas-jelas haram, yang syubhat dia nggak berani, apalagi yang haram. Nah dilatih, tidak H3. Kalau sebelum puasa H3 ya halal haram mantap. Tapi lagi Ramadan lo jangankan yang haram, yang syubhat aja dia nggak berani, yang remang-remang bainal halal wal haram, antara halal haram dia ini dikasih bukan puasa, ini dari mana ini? Halal nggak ini? Dia nggak mau itu. Padahal ada yang ngasih, cuma dia pelajari dulu. Sehingga yang punya sifat waro ini Bapak Ibu adalah orang yang hafal Quran. Hafal Quran itu pernah hilang, seorang hafiz Quran hafalan hilang 5 juz. Diulang-ulang kok tetap aja lupa. Diulang-ulang, waduh kalau gini harus istighfar dulu, ditobat dulu. Dipelajari dulu, saya tadi makan apa? Oh daging kambing.
Dari mana kambing ini? Dari pasar. Siapa yang jual? Si Fulan bin Fulan. Temuin. Wahai Fulan bin Fulan, kamu beli kambing dari mana? Dari petani. Di mana tempatnya? Di sana, di kampung sana. Siapa namanya? Pak Anu. Cari Pak. Kambing Bapak yang dijual di pasar dengan Pak Iya. Saya mau tanya, kambing Bapak itu makan apa, Pak? Ya makan rumput lah. Ya enggak, maksud saya rumputnya halal apa haram? Ya enggak tahu. Orang kambing saya itu saya liarin aja. Waduh, Pak. Ini masalah, Pak. Karena kambing Bapak makan rumput tetangga. Dan tetangga gak ikhlas. Kambing itu berdosa. Karena dagingnya itu saya makan, hafalan saya hilang. Allah Akbar. Semenjak ini saya nggak mau lagi makan daging kambing yang nggak jelas juntrungannya. Allah Akbar. Orang hafiz Quran segitunya, Bu. Takut betul yang dia makan itu yang haram. Itu kan subhan antara halal haram. Dia nggak tahu itu halal apa haram, tapi kok bisa hilang hafalannya 5 juz. Allahu Akbar. Jadi orang puasa itu dilatih jangankan yang haram, yang subhan aja dia nggak mau sentuh, karena bisa batal puasanya. Itu puasa level paling tinggi, puasa hati. Terus yang keempat, takwa, tawadu, qanaah, waro', ianya yakin. Orang puasanya puasa bukan puasa perut lagi, bukan puasa indera panca indera lagi, tapi puasa hati. Dia itu melatih keyakinan. Semakin yakin dengan puasanya, semakin lemes, semakin lemah, semakin yakin bahwa lemes ini pasti berakhir. Nggak mungkin saya puasa 24 jam, paling 8 jam paling lama. 12 jam. Paling cuma seharian aja, pasti berbuka. Maka orang yang puasa itu yakin ada kebahagiaan sudah menunggu. Ngapain saya puasa? Karena ada kebahagiaan. Indal iftar, waktu berbuka. Saya pernah sampaikan, bapak-bapak pura-pura puasa aja, Pak. Nggak apa-apa. Ya bisa. Depan anaknya puasa. Puasa, Pak? Puasa. Tapi di belakang anaknya, nanti ikut buka dia, bapaknya ini. Ini Pak, buat bukaan Bapak. Ikut buka tapi hatinya nangis. Gak enak betul. Ternyata bukan bahagia, yang ada sedih. Karena bahagia hanya milik orang yang puasa. Farhatun indal iftar lis-shaim. Bahagia itu buat yang puasa saja. Maka orang yang puasa itu orang yang yakin, dia berani lapar, berani haus, berani menderita karena sudah ada kebahagiaan menanti dia waktu berbuka. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka. Dan satu lagi sudah menunggu inda liqa'i rabbi, kelak di hari kiamat akan berjumpa dengan Allah orang yang puasa. Jadi level puasanya Nabi seperti itu. Hablum minallah, itu hablum minallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terus apa lagi yang terakhir? Apa lagi yang selanjutnya? Hablum minallahnya Rasul, haji. Bagaimana hajinya Rasul? Bu? Jadi haji pertama ini menurut ulama, haji pertama gugur kewajiban kita, karena haji itu wajibnya cuma satu. Haji yang kedua itu bukan wajib, ya, itu sudah sunnah. Tapi haji yang kedua itu menggugurkan dosa, insya Allah. Nah haji yang ketiga, Allah malu untuk mengadabnya sampai 3 kali kalau bisa. Aduh, satu aja nunggunya 20 tahun Ustaz. Ya kan Allah itu maha kaya. Kalau Bapak punya 0,5 miliar langsung berangkat aja. Ya, yang komersil itu. Iya, kalau kaya ya. Mudah-mudahan kita ini jadi orang kaya semuanya. Amin. Iya, enak jadi orang kaya itu, Pak. Cuma hisabnya lama. Hisabnya lama di akhirat. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqu. Dari mana kamu dapat? Untuk apa kamu belanjakan? Ya, pernah dengar cerita tukang kayu? Hah? Pernah disampaikan kan cerita tukang kayu? Belum. Nah, ini ceritanya cukup enggak ya?
Besok lagi aja. Intinya hisab itu lama. Tukang kayu aja nggak mau dia kaya. Karena tukang kayu itu ditanya kampaknya itu berhari-hari, ditanya kampaknya dari mana. Itu baru kampak. Belum cincin Pak, belum adalah lama pokoknya. Tapi kalau kayanya seperti para sahabat, Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, habis hartanya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kita cuma 2,5% lah. Itu aja hitung-hitungannya susah benar, nunggu haul 1 tahun. Makanya biar nggak repot bayar zakat itu. Kalau kira-kira udah sampai nisab langsung keluarin aja. Beli mobil 85 gram emas, 85 juta. Langsung keluarin aja zakatnya biar nggak lupa. Ya, beli apa-apa udah sampai nisabnya, sampai ukuran minimal, standar minimal langsung keluarin. Nanti lupa kalau dihitung-hitung 1 tahun. Wah ini begini enggak, langsung aja. Kalau beli apa-apa langsung keluarin. Kita ambil berkahnya, ambil barokahnya. Saat kalau belum sampai nisab ya sudah kan, nggak apa-apa keluarin aja. Dapat uang 1 juta, keluarin 2,5%. Dapat uang 10 juta, keluarin 2,5%. 2,5% itu sedikit sekali. Kalau 1 juta berapa? 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta baru 2,5 juta. Kalau punya 200 juta, amin. 5 juta doang. 195 juta masih punya kita, masih kaya kita. 5 juta itu untuk membersihkan harta kita. Wa tuzakkihim biha. Jadi dengan zakat itu jadi suci harta kita. Dan hablum minan nasnya bagian Rasul melalui zakat itu tadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zakat ini disandingkan dengan sholat, menunjukkan bahwa ibadah itu nggak sempurna kalau cuman hablum minallah. Nggak sempurna kalau cuman aqimis sholat. Tapi wa atuz zakat. Aqimis sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Hablum minallah, hablum minan nas. Karena kalau cuma sholat doang berarti solehnya individu. Sholat itu sholat individu. Nangis sholat individu. Tapi dia nangis mikirin diri dia sendiri. Ya Allah. Merintih. Dia nggak tahu di sampingnya ada juga yang merintih. Lapar ya Allah. Yang samping nangisnya karena lapar. Ini yang disebut orang soleh individu. Tapi gak soleh sosial. Karena ada tetangganya kelaparan, dia gak peduli. Padahal dia tahu. Ini sering saya sampaikan ya, urusan zakat ini urusan kita berbagi dengan sesama. Mut'imul ji'an mushtaqatun, dirindukan surga. Al-jannah, surga merindukan golongan manusia yang memberi makan orang yang lapar. Maka orang yang memberi takjil di bulan Ramadan itu dirindukan surga. Alhamdulillah di masjid kita ini belajar dari takjil bisa ternyata. Ya, kita berbagi juga di hari Ahad. Ya, bahkan di malam Jumat ada juga yang ngasih, di malam Kamis ada juga yang ngasih, Sabtu Minggu tukang juga dikasih. Karena ternyata kita belajar dari Ramadan, digilir ngasih takjil bisa kok. Ya enggak? Ini juga digilir alhamdulillah bisa. Sehingga masjid kita disebut masjid to'am. Masjid yang ada to'amnya, alhamdulillah. Dan orang yang suka berbagi ini berarti dia menteladani sifat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah bagaimana Rasul hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Rasul suka berbagi. Sampai baginda Rasul bersabda, "Idza tabakhta maraqatan." Tabakhta itu artinya tabakha itu memasak. Apabila kamu masak maraqatan, sayur. Pak, ingatin istrinya Pak.
Kalau istrinya masak sayur, banyakin ma'aha, kuahnya. Airnya itu artinya kuahnya, banyakin kuahnya. Karena hidung tetangga kita mencium kalau kita lagi masak sayur asam. Tetangga kita mencium kalau kita lagi masak pindang. Tetangga kita tahu kalau kita lagi bikin bubur duren. Tetangga kita tahu kalau kita lagi bikin rendang. Berarti kalau rendang banyakin bumbunya, Bo. Bumbunya. Tetangga itu kasih aja, cuman ya itu tadi bumbunya. Ya seumur hidup nanti akan dikenang. Saya tetanggaan sama tetangga saya, cuman kuahnya doang. Banyakin kuahnya, Bu. Maksudnya apa? Dibagi-bagi. Oh iya, saya sampaikan ini di Jati waktu saya jadi warga Jati. Ibu-ibu, tetangga itu bukan 1, 2, 3, 4 sekeliling rumah kita. Tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke samping. Waduh. Akhirnya Eyang ngasih saya. Karena rumahnya jauh, ngasih saya. Karena hadis itu tadi. Ya, idza tabaqta barakat. Cuman saya nggak tahu, jangan-jangan dikasih ustaz doang. Nah, jadi tetangga itu Bapak Ibu, tetangga itu 40 kanan kiri depan belakang. Jadi berbagi itu jangan di blok F aja. Dari D ke F boleh, dari F ke D boleh. Ya udah Ustaz, kami sudah berbagi. Buktinya apa? Toamnya masuk masjid. Subhanallah. Barangkali kalau kami mau bagi-bagi tetangga, ya ada yang kebagian, ada yang enggak enak, udah kami bawa ke masjid aja Ustaz. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Idza tabaqta marqatan fa'akthir ma'ha. Apabila kamu masak sayur apa saja yang berkuah dan berair, banyakin kuah, banyakin airnya. Bagi tetangga. Ini bagian daripada hablum minan nas. Jadi kalau orang nggak mau berbagi, berarti dia punya sifat apa? Bakhil, Bu. Bahasa Arabnya bakhil. Jamak dari bakhil bukhola. 1 bakhil, 2 bakhil, bakhilani, 3 bakhil, bukhola jamaknya. Al-ghul bukhola. Aku benci geng-geng bakhil, kata Allah. Aku benci kumpulan orang-orang yang bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Apa itu pelit? Medit. Apa itu medit? Kikir. Apa itu kikir? Koret. Apa itu koret? Buntut gasirah. Banyak istilahnya itu ya. Kalau orang Padang apa pelit? Paciki. Kalau orang Lampung ya? Siut. Itu yang siut-siut itu diingat orang. Iya. Jadi saya ingat waktu saya tugas di Tanjung Bintang, ada teman saya udah lama tugas di sini, Pak Sekcam. Tapi dia itu jadi ngomongin orang kan gitu, pelitnya luar biasa. Selama saya kerja di sini belum pernah saya makan duit dia. Maksudnya belum pernah orang itu nraktir dia. Waduh, kata saya, urusan saya nraktir terus ini kayaknya. Tapi saya ikhlas aja. Sudah lagi ada rezeki saya traktir terus teman saya. Akhirnya waktu saya pindah nangis dia. Video call nangis. Laki-laki. Karena dia terkesan saya nggak bakhil gitu. Coba kalau saya bakhil, aduh, diomongin dia juga pasti. Dulu ada sekcam, waduh, nggak pernah bagi-bagi tukin. Wah. Jadi diingat orang terus, Pak. Selama kita hidup diingat orang, bahkan kita mati diingat orang. Kamu anaknya siapa? Anaknya Pak Itu. Oh, yang pelit itu. Waduh. Kamu cucunya siapa? Cucunya itu. Oh, mbah kamu dulu, Masya Allah. Pelitnya 17 setan. Jadi cucunya kena, Pak, kena batunya. Karena datunya mbahnya pelit.
Naudzubillah, jangan sampai pelit lah. Rasul gak pelit, Rasul itu habis hartanya untuk dibagi-bagikan. Sehingga ketika beliau meninggal gak punya apa-apa, tinggal jubah doang. Dan terdapat 7 tampalan. Masya Allah. Pemimpin rakyat, pemimpin umat, punya cuma baju 1 doang, jubah 7 tampalan. Nangis sahabat melihat jubah itu. Cuma Rasul begitu bilangnya, bukan aku tidak bisa memiliki dunia, wahai sahabat, wahai umat, tapi aku tidak mau dimiliki oleh dunia. Sehingga itu turun temurun sama sahabat-sahabat itu, Pak. Ini dengar cerita ini jangan langsung berubah total, jangan ngejos. Sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, waktu dia minta minum sama, katakanlah pembantunya, ambilkan aku minum. Pas dikasih air minum manis, nangis. Heran kenapa ada yang salah? Wahai Amirul, tidak. Aku khawatir karena aku sudah menikmati manisnya di dunia, aku tidak lagi menikmati manisnya di akhirat. Dia nggak mau yang nikmat-nikmat di dunia. Dia pengen nikmat itu Allah tangguhkan, nanti nikmat itu sepenuhnya Allah berikan di surga. Kalau udah dikasih nikmat semua di dunia ini, nanti gak kebagian lagi, udah habis. Na'udzubillah. Begitu para sahabat memaknai kenikmatan di dunia ini. Kalau kita kan enggak. Kalau bisa senikmat-nikmatnya, kalau ada yang nikmat, yang lebih nikmat lah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau makanan terlalu nikmat, ketika dia ketemu makanan gak nikmat, gak bersyukur. Benar gak? Benar gak? Dia udah terbiasa nikmat nih, makan nikmat terus. Mohon maaf, ini saya bukan mengkritik ya, ini nasihat buat kita semua. Kita itu kalau dilatih makannya nikmat terus, giliran kita namu ke rumah orang atau pulang kampung, lauknya ikan asin, nggak bersyukur aja. Nggak baik modal ini, nggak baik ongkos. Pulang kampung ketemu keluarga, orang tua malah disuguhinya ikan asin, nggak level. Aduh, Bapak Ibu, jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW bukan lagi terbiasa, tapi sudah ikhlas menerima segala sesuatu itu di atas nikmat. Ketika beliau tanya tiap pagi, wahai istriku, ada makanan bisa aku makan hari ini? Ada, wahai Rasul, sepotong roti, roti gandum yang keras. Jadi diriwayatkan saking kerasnya kalau mukul hewan bisa mati, Pak. Jadi kalau makan roti Arab itu memang dicelupin air, ya, panjang-panjang itu rotinya, keras-keras itu. Ternyata orang Arab tuh makannya seperti itu, roti dicelupin susu. Tapi para sahabat tuh nggak mau makan yang terlalu nikmat, terlalu enak. Begitu ya pemahaman mereka. Dia menerima segala sesuatu itu dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikasih Allah, ini dia nikmati. Ini ngaji tauhid, khairihi wa syarrihi minallah. Bu, ini ngaji tauhid sedikit. Ketika suaminya pulang dari kerja, ditanya sama ibu, mana duitnya? Ada uang, abangku saya. Nggak ada uang, abangku tendang. Abang pelayan. Tadi dapat si duit, kata suaminya. Mohon maaf nih, saya suaminya tukang ojek, mohon maaf ya. Tapi pas di jalan pecah ban. Tadi sih ada 30.000, cuman karena banyak pecah, ya akhirnya tinggal 5.000 ini. Bu, kalau istri yang bersyukur, dia pasti alhamdulillah yang pecah ban Pak, bukan malam. Alhamdulillah Bapak masih selamat. Alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak bersyukur, petar-petor, dasar suami nggak bisa nyari nafkah, bisa cuma 5.000 doang. Ini ketemu yang begini kiamat Pak dunia. Ada lagi cerita pernah saya sampaikan, suaminya telepon istrinya, alhamdulillah kita dapat upah pungut UP. Ya,
Bapak mau 200 juta tuh beli Avanza kita. Pas sampai rumah tinggal 50. Kenapa? 100 dikasih orang tuanya, 50 kasih temannya. Kenapa? Karena dua-duanya ini nelpon orang tuanya. Nah, bapak kena musibah. Nah. Kenapa pak? Longsor, hanyut rumah kita. Ya sudah saya kirim duit pak. Pokoknya segera bapak benerin rumah. Saya nggak bisa pulang ya pak, tapi duit saya kirim 100. Teman juga begitu, mau operasi istrinya. Kalau nggak ada operasi mati, udah kirim aja. Udah nggak berpikir mau minjem atau mau apa, kasih. Sampai rumah lemes. Istrinya nanya, kalau mas, katanya kan habis dapat duit 200, mau beli apaan? Ayo ke Dela. Bingung suaminya jawab, kan begitu. Kenapa? Iya, duitnya tinggal 50. Kok bisa? Begini. Oh ya udah, mas, ini uang ini 50 juga belum tentu milik kita. Yang milik kita itu yang 150 itu sudah kita nafkahkan di jalan Allah. Itu simpanan kita di akhirat. Adem pak dengar suami istri ngomong. Duh, rahat saya. Iya, karena jarang ketemu gitu bu. Yang ada pletar-pletor istri itu 200 tinggal 50. Wow, mata melotot, lidah menjulur. Yang 50 ini belum tentu milik kita pak. Yang 110 itu pasti udah milik kita. Itu udah jaminan kita nanti di akhirat. Udah milik kita itu pasti. Yang 50 belum tentu, ini bisa jadi nanti malam hilang di gondol maling. Tapi yang 110 udah gak bisa diganggu. Itu sudah milik kita, simpanan kita. Dan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu. Ada pak, betul gak? Wah surga ini. Ini kadang-kadang jadi burung itu. Burung poksa. Yuk. Yang mau burung tahu burung saya. Aduh, istri saya itu salah. Ampun saya kata. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi hablu minallah, salat, puasa, haji. Hablu minannas, zakat. Dan turunan-turunannya infak, sedekah. Maka kotak amal ini diisi bu. Lupa Ustaz, di rumah sudah ada celengannya dibawa pulang, isi ikhlas. Jangan karena apa-apa. Insya Allah yang kemarin sudah setor sampai berapa juta mas? Mana? 4 juta kurang 100.000. Itu sudah jadi keramik ibu-ibu. Selama keramik itu ada dan orang memanfaatkannya, pahalanya ngalir tiap hari. Amin. Ya, makanya ada orang itu nggak mau masjidnya dipugar karena keramiknya saya dulu nyumbang. Kalau dibongkar, aduh pahalanya hilang nanti katanya. Insya Allah selama keramik itu ada di situ, ya, nggak kena banjir bandang dari samping, Insya Allah ya pahalanya ngalir terus ibu-ibu, amin. Jadi tetap semangat sedekahnya, ya jangan kendor, aduh harusnya kan setahun dikumpulin dulu dan diserahin buat keramik, jangan menyesal. Itu pahalanya terus ngalir buat kita, ya bu ya. Kumpulin aja terus 1.000, 2.000, koin 1.000, 2.000 itu. Nah, semalam saya hadir di Natal. Mereka kumpulin koin 1.000 dikumpulin itu. Laporan ketuanya 48 juta. Allah Akbar. Padahal ngumpulin koin doang, koin. Apalah artinya koin? Sepak-sepak juga ada, korek-korek ada 1.000. Tapi dikumpulin koin ini. Tiap ngaji ngumpulin koin. Nggak boleh gede-gede. Paling gede 5.000. Kumpulin koin, 48 juta. Target mereka mau beli ambulan. Subhanallah. Masjid punya ambulan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi menteladan sifat baginda Rasul itu dua. Hablu minallah, hablu minannas. Urusan yang langsung sama Allah dan urusan sama manusia. Dan yang terpenting lagi ya, ini penting sekali saya kira. Ini memang susah. Kalau belum biasa harus dipaksa. Rasul itu ya, hablu minannasnya itu bukan perkara harta saja, hablu minannas. Hubungan baik, muamalah baik dan nasnya. Beliau itu murah senyum, wajahnya berseri-seri. Ya, itu bagian daripada reward, penghargaan sama orang lain. Kita nggak ngasih uang bu, Pak. Tapi kalau kita itu ramah sama orang, itu lebih daripada ngasih uang.
Apalah artinya kita ngasih orang uang tapi sambil melempar? Atau orang ngasih kita duit sambil melempar? Oh, keluar pinggirnya. Saya nggak butuh uang kamu, uang saya lebih banyak. Lebih sombong dia kan. Saya nggak butuh uang kamu, cuma cara kamu itu nggak enak bener, kamu ngasihnya dilempar. Bapak Ibu, jadi nggak semua itu bisa diukur dengan uang. Kita baik dengan orang nama. Ketika kita nolong orang, jangan dikasih duit. Saya nolong ikhlas. Kalau kamu ngasih duit nanti terganggu keikhlasan saya. Begitu Pak kalau nolong orang. Ini belum apa-apa. Rokoknya uang rokok mana? Nolong orang itu diukur dengan uang rokok pasang. Aduh. Kerok ini muamalah kita ini Pak. Rasul itu apa iya? Nolong orang ada intrik di bawahnya. Ada keinginan khulus, betul-betul tulus, nothing tulus. Beliau nolong itu nggak berharap apa-apa, nggak berharap balasan, nggak berharap pujian. Nah, reward kita berikan ke orang itu ya, bukan hanya berupa harta atau materi, tapi juga berupa inner beauty kita. Yang keluar dari mulut kita kata-kata yang santun, pandangan mata kita meneduhkan, menyejukkan, ya kan? Gerak-gerik tubuh kita, gestur kita orang senang. Ya mohon maaf Pak, Bu, 2 menit lagi sob. Kita itu lintas etnis, lintas budaya. Tapi kalau sudah belajar bagaimana sejarah Rasul, teladan Rasul, apapun suku kita, apapun etnis kita, itu melebur jadi satu menjadi akhlakul karimah. Amin. Jadi nggak bisa disekat-sekat. Oh Pak, karena saya kan orang Jawa, saya kan orang Sumatera. Memang tabiatnya begitu. Tabiat bisa dirubah. Dengan cara dipaksa terbiasa jadi kebiasaan jadi adat jadi watak atau tabiat jadi karakter kepribadian. Puncaknya itu akhlakul karimah. Jadi harus dirubah. Saya perhatikan orang tuh kalau ngomong ada yang serius, ada yang sambil senyum. Pak Asani kalau ngomong sambil senyum, tapi marah juga sambil senyum. Susah ya orang itu sambil senyum. Oh senang saya Pak kalau ketemu orang ngomongnya sambil senyum. Pak Lehan ya kalau ngomong sambil senyum. Beda. Saya ketemu Profesor Dr. Kiai Haji, nggak perlu saya sebut namanya. Tinggi ilmunya, ulama karismatik, tapi nggak pernah senyum Pak. Saya nggak sebut namanya. Nggak sakit gigi bahwa memang bawaan wajahnya itu nggak enak dilihat. Aduh, saya betul cuma satu aja saya. Padahal beliau tokoh karismatik, tokoh Islam. Andai saja basyur wajhi seperti bagian semurah senyum, alangkah banyak orang mengerumuninya. Bu, jangan galak-galak Bu ya. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, senyum, dipertahankan. Orang seneng Bu, Pak, kalau kita itu orangnya basyur wajhi. Dari mata aja kelihatan orang itu kalau itu orangnya ramah. Ya, dari mata, tatapan mata lo bisa menilai. Tapi kalau ini apa ini? Beda ini kayaknya. Tatapan matanya teduh, ucapannya santun. Belajarlah dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teduh, memandang wajah Rasul teduh. Ya, dan syurab. Mudah-mudahan hablum minan nas kita bisa meniru baginda Rasul. Amin. Sehingga meninggalnya Rasul ditangisi kepergiannya, bahkan 15 abad sekalipun disebut namanya ada yang menangis. Karena ingat sirah sarirah dan surah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah.